siswa-siswi pada acara hari ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, mohon maaf tadi terlambat mengikuti ini karena ada kegiatan juga webinar dengan LPMP Sumatera Utara. Jadi kepada adik-adik mahasiswa lah. Kalau dulu saya menyebutnya anak-anak, ya kan. Kalau sekarang udah adik-adik karena sudah menjadi mahasiswa, Iqbal. Dan Iya, Pak. rekan-rekan, kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan KKN ini. Jadi judul KKN kalian ini adalah KKN COVID-19. Karena biasa orang KKN, UMSU tahun segini, KKN, UISU tahun segini. Tapi kalau ini tahunnya adalah KKN. Baiklah, untuk materi yang pertama itu Abang sendiri akan menyampaikan tentang tentang coronavirusnya itu secara umum. Nanti mungkin kakak-kakak yang lain bakalan menyampaikan lebih spesifik tentang pencegahan ataupun tentang faktor risiko yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, masuk ke pertamanya itu yaitu COVID-19 atau coronavirus 2019. Nah, pada tahun 2019 di negara Cina ditemukan penyakit dengan gejala batuk, demam, dispnea, hingga infiltrat di kedua lapangan paru yang diberi nama dengan COVID-19 oleh WHO. Nah, penyebaran virus ini terus mengalami peningkatan dan menyebar hingga ke beberapa negara. Coronavirus sendiri ini penyebabnya itu merupakan sama dengan pandemik sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu udah ada pandemi juga, itu namanya SARS-CoV sama MERS-CoV. Jadi ini adalah pandemik yang berkelanjutan juga. Jadi ada namanya COVID-19. Nah, jadi dia hampir sama dengan pandemik sebelumnya, sehingga untuk etiologinya itu dia subfamilinya itu sama dengan pandemi sebelumnya, yaitu beta coronavirus. Nah, terus biasanya pun COVID coronavirus ini dia menginfeksi itu laki-laki sekitar lebih banyak laki-laki itu sekitar 54,3%, yang biasanya dia menginfeksi di atas usia rata-rata di atas usia 56 tahun. Terus biasanya kalau orang-orang yang udah terkena ini dia akan memiliki dia biasanya dihubungkan dengan penyakit penyertanya juga, bisa dari jantung, terus pencernaan, terus penyakit pernapasan lainnya. Terus untuk angka kematian yang disebabkan oleh coronavirus ini untuk dibandingkan dengan pandemi sebelumnya itu SARS dan MERS-CoV itu masih termasuk rendah untuk penelitian sejauh ini, sekitar 3,8%. Tetapi untuk penyebarannya atau angka kejadiannya dia menyebar dari antara satu orang dengan yang lain itu relatif tinggi, termasuk sekitar 10 kali daripada SARS atau MERS-CoV atau pandemi sebelumnya. Menurut WHO, angka reproduksi dasar ini adalah angka yang dia itu diprediksi satu orang menyebarkan dengan orang lain itu sekitaran 1,4 sampai 2,5. Terus ada beberapa tempat yang menyebutkan sekitaran 3,8. Berarti dia satu orang itu bisa menyebarkan hingga 2 sampai 3 orang. Jadi penyebarannya itu sangat cepat. Jadi terus pun menurut Kemenkes RI 2020, pasien COVID-19 ini sudah terkonfirmasi sekitar 123.503 kasus. Ini tanggal 8 Agustus 2020. Di Sumatera Utara sendiri sudah terkonfirmasi 4.794 pasien dengan 2.035 pasien yang sembuh dan 2.200 pasien yang meninggal. Tidak hanya di Indonesia, seperti yang kita ketahui,
virus ini sudah menyebar di beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Korea, Malaysia, dan lain sebagainya. Terus pun walaupun memang penyebarannya ini agak cepat, tapi ini perlu kita waspadai karena ada beberapa orang termasuk kita yang memiliki usia yang di bawah usia 56 tahun itu bisa terkena dan bisa dia tanpa gejala atau OTG, orang tanpa gejala gitu. Jadi makanya sebenarnya semua orang bisa, cuman tergantung imunitas tubuh seseorang itu lagi bagaimana. Biasanya itu dia yang paling rentan adalah orang-orang tua. Karena kan imunitas orang tua juga semakin lama semakin rendah. Seperti itu. Terus untuk penularannya sendiri itu melalui manusia, dari manusia ke manusia seperti itu. Dia melalui pernapasan. Virus ini juga dia memiliki inkubasi sekitaran 2 sampai 10 hari dan bertahan sekitar 96 jam sampai 9 hari ke depan. Nah, coronavirus 19 ini dapat ditemukan menginfeksi saluran cerna. Terus beberapa penelitian juga terdapat di feses walaupun dia tidak terdeteksi di saluran pernapasan. Nah, hal tersebut membuktikan bahwasanya virus ini menginfeksi melalui fekal oral. Virus ini dapat bertahan di benda mati seperti Stanley sekitaran 72 jam, tembaga dia sekitar 4 jam, dan kardus sekitar 24 jam. Nah, untuk gejala coronavirus ini bisa berupa demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih lesu, malah ada yang tidak terdeteksi gejalanya, tapi dia ada virus di dalam tubuhnya, makanya itu yang sangat berbahaya. Nah, untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan cuci tangan, menggunakan masker, terus mengkonsumsi gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, terus rajin olahraga, jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak atau makanan mentah gitu. Terus bila batuk dan sesak nafas langsung ke fasilitas kesehatan atau klinik terdekat. Seperti tadi, ini upaya pemutusan rantainya, terus pun kebijakan-kebijakan tersebut mengalami perkembangan setiap tahunnya. Malah perkembangan dari kebijakan dari pandemi ini sudah 5 kali revisi oleh pemerintah Indonesia. Dari yang awalnya cuma menggunakan protokol kesehatan, setelah itu PSBB dan lanjut ke new normal life atau kita hidup seperti biasa tetapi hidup berdampingan dengan virus tapi tidak lepas dari protokol kesehatan. Makanya sekarang masih udah bisa keluar kota tapi harus rapid dulu terus seperti itu. Mungkin ini aja yang dapat Abang sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.